Pernah nggak sih Anda merhatiin sebuah pemandangan yang lumrah banget di sekitar kita, tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya aneh? Pemandangan kayak gimana tuh maksudnya? Gini, bayangin Anda lagi ada di sebuah rumah sakit umum. Di satu lorong, Anda lihat antrian panjang. Orang-orang duduk berjam-jam, dari subuh, nunggu nomor urutnya dipanggil lewat speaker yang suaranya udah agak pecah. Iya, itu pemandangan klasik ya di fasilitas kesehatan kita. Nah, tapi tunggu dulu. Cuma beberapa meter dari lorong itu, di gedung yang sama, dengan dokter spesialis yang sama, ada pintu kaca otomatis. Orang yang masuk lewat jalur itu langsung duduk di sofa empuk, dikasih teh hangat, dan masuk ke ruang periksa cuma dalam hitungan menit. Wah, kerasa banget ya kontrasnya. Padahal kan statusnya sama-sama pelayanan publik. Betul, gedungnya sama, dokternya sama, tapi pengalaman yang dirasakan bisa 180 derajat beda. Murni tergantung dari pintu mana Anda masuk, dan ya, apa isi dompet Anda. Itu sebenarnya representasi visual yang paling sempurna buat gambarin apa yang terjadi kalau janji kesetaraan dari negara berbenturan langsung sama realitas ekonomi. Secara kasat mata, sistemnya tuh seolah melayani semua orang, tapi di baliknya Ada lapisan-lapisan yang nggak kelihatan. Persis. Dan itulah alasan kenapa kita ada di sini hari ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah mesin raksasa yang ngatur hidup kita dari lahir sampai mati. Yaitu sistem kesejahteraan negara atau welfare state. Dan misi utama dari eksplorasi kita hari ini adalah ngurai benang kusut di sistem itu. Kita punya tumpukan sumber yang luar biasa padat buat dibedah. Ada analisis tajam dari peraih Nobel Joseph Stiglitz, lalu ada laporan Beveridge dari Inggris yang legendaris itu, teori sosiologi dari Gösta Esping Anderson, sampai ke makalah riset khusus soal kebijakan sosial di Indonesia. Oke, mari kita bedah ini. Eksplorasi kali ini bakal berpusat pada satu konsep yang jujur aja bikin saya mikir keras. Namanya stratified universalism atau universalisme berlapis. Kita bakal cari tahu kenapa layanan publik di Indonesia yang niatnya buat semua warga justru bikin sekat kelas makin tebal. Tapi sebelum kita bahas kondisi sekarang, ide awal negara ngurus warganya ini dari mana sih? Soalnya kalau di buku sejarah kan kesannya ini murni produk Eropa pasca revolusi industri. Banyak yang berasumsi kayak gitu, padahal sumber historis kita nunjukin fakta yang jauh lebih mengejutkan. Ide negara kesejahteraan itu umurnya ribuan tahun. Coba kita mundur ke abad ketiga sebelum Masehi di India. Ada Kaisar Ashoka. Tunggu, abad ketiga sebelum Masehi? Serius? Serius, beliau tuh nggak cuma sekedar bagi-bagi makanan kalau lagi butuh simpati politik, tapi menjadikan perlindungan manusia dan hewan sebagai kebijakan resmi negara. Ashoka merintahkan pembangunan pusat pengobatan universal, penggalian sumur di sepanjang jalan, sampai bikin tempat istirahat. Wah, mekanismenya udah terstruktur ya berarti? Bukan sekedar amal dari raja. Persis, ini udah jadi tanggung jawab birokrasi kerajaan. Tapi tentu aja kalau kita bicara soal arsitektur negara kesejahteraan modern, yang pakai data, pajak, dan undang-undang, fondasi terbesarnya memang baru muncul pasca Perang Dunia Kedua. Di sini, dokumen sumber kita menyorot laporan Beveridge di Inggris tahun 1942. Beveridge Report ini kan sering disebut titik balik peradaban modern ya. Gimana tuh ceritanya? Jadi, Sir William Beveridge ditugasin merancang ulang masyarakat Inggris abis perang. Laporannya tuh ambisius banget karena secara eksplisit menyatakan perang sama yang dia sebut 5 raksasa atau 5 giants. 5 raksasa? Terdengar kayak cerita fantasi. Apa aja tuh raksasanya? Raksasa yang menghalangi kemajuan manusia. Ada kekurangan material atau want, penyakit, kebodohan, kemelaratan lingkungan, dan kemangiran alias pengangguran massal. Membasmi 5 hal itu sekaligus rasanya berat banget buat sebuah negara. Kalau negara nanggung semuanya, bukannya itu malah ambil alih kebebasan warganya? Nah, disitulah letak jeniusnya desain Beveridge. Dia merumuskan kesejahteraan bukan sebagai sedekah satu arah, tapi kolaborasi sosial. Negara tugasnya cuma ngamanin standar minimum nasional. Oke, jadi kayak jaring pengaman gitu ya? Betul, negara narik premi asuransi sosial dari warga yang kerja, terus negara jamin nggak ada satupun warga Inggris yang jatuh di bawah garis kemiskinan saat mereka sakit atau tua. Tapi, sistem ini sengaja nyisain ruang supaya inisiatif individu nggak mati. Saya suka bayanginnya gini. Laporan Beveridge itu kayak kontraktor yang membangun lantai beton yang kokoh banget di sebuah rumah. Jadi kalau Anda tersandung dalam hidup, Anda nggak jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim. Anda jatuhnya di lantai beton itu. Analogi yang sangat pas. Tapi di atas lantai itu, negara nggak nyediain kasur empuk. Kalau Anda mau tidur nyenyak, mau naik lebih tinggi, ya silahkan bangun tangga sendiri pakai keringat Anda. Iya, lantai dan tangga. Itu model Inggris. Tapi kalau kita geser dikit ke utara, ke Skandinavia, negara-negara dengan model Nordik ini merombak total cetak biru tadi. Oh ya, mereka nggak pakai sistem lantai tadi. Mereka nggak puas cuma bikin lantai yang kokoh. Sistem Nordik mau ngebangun seluruh rumahnya, lengkap sama pemanas ruangan dan perabotan yang setara buat semua orang. Di Swedia atau Norwegia, layanan kesehatan, pendidikan dari TK sampai kuliah, bahkan perawatan lansia didanai penuh dari pajak. Wah, pajaknya pasti tinggi banget ya. Tapi dampaknya radikal juga. Anak seorang manajer bank sama anak petugas kebersihan tuh sekolah di tempat yang sama dan dirawat dokter yang sama. Sangat revolusioner, semuanya setara di ruang publik. Tapi ini memunculkan pertanyaan besar nih. Kalau model Nordik sedemikian idealnya, kenapa nggak semua negara di dunia niru model ini aja? Gimana sih negara kapitalis lain merespon ide kesejahteraan ini? Disinilah kita perlu pakai kacamata sosiolog Gösta Esping Anderson. Tahun 1990, dia bikin teori monumental soal 3 dunia kapitalisme kesejahteraan.
Dia buktiin kalau welfare state itu bukan cuma soal seberapa tebal dompet pemerintah. Terus soal apa dong? Soal gimana masyarakat mendesain hubungan segitiga antara negara, pasar, dan keluarga. Mari kita bahas 3 dunianya. Yang pertama itu rezim liberal. Jangan disamain sama arti liberal di politik sehari-hari ya. Contohnya Amerika Serikat atau Australia. Oke, sistem kesejahteraan di dunia liberal ini kerjanya gimana? Mekanisme utamanya adalah bantuan yang diuji berdasarkan kemampuan finansial atau means tested. Negara cuma bantu kalau Anda bisa ngebuktiin secara legal kalau Anda beneran miskin dan nggak berdaya. Hah? Jadi harus pembuktian dulu? Kesannya negara malah curiga ya sama warganya sendiri. Emang sengaja dibikin gitu, proses dapat bantuannya dibikin gak nyaman, kadang bawa stigma sosial, supaya orang buru-buru balik kerja dan cari solusi ke pasar swasta. Pendekatannya benar-benar, buktiin dulu kamu miskin, baru kami tolong. Terus kalau dunia yang kedua gimana? Negara Eropa daratan kayak Jerman, beda nggak pendekatannya? Sangat beda. Dunia kedua ini disebut konservatif atau korporatis. Di Jerman, sistemnya berakar dari nilai keluarga dan serikat kerja. Hak kesejahteraan Anda biasanya terikat sama status pekerjaan. Ah, jadi asuransinya nempel di profesi ya? Betul. Dan yang menarik ada prinsip subsidiaritas. Negara baru benar-benar turun tangan kalau kapasitas keluarga inti udah habis buat ngerawat anggota keluarganya yang sakit. Berarti keluarga itu jaring pengaman utamanya. Nah, dunia ketiga pasti yang model Nordik tadi kan? Tepat. Dunia sosial demokratik, fokus utamanya bukan nambal kemiskinan, tapi bikin persamaan standar yang tinggi. Di sini Esping Anderson kenalin istilah krusial banget, dekomodifikasi. Dekomodifikasi. Sering banget dengar istilah ini di jurnal. Tapi buat kita-kita nih, bahasa sederhananya gimana? Gini, tenaga dan keahlian Anda sebagai pekerja, itu kan komoditas yang dijual di pasar tenaga kerja buat bertahan hidup. Nah, dekomodifikasi itu kondisi di mana negara melepaskan ketergantungan Anda dari pasar tersebut. Maksudnya, hak dasar kita nggak ditentuin dari seberapa laku kita di pasar. Persis. Hak untuk tetap sehat, punya rumah layak, sekolahin anak, itu terjamin tanpa peduli status Anda di pasar kerja. Bertahan hidup itu hak asasi, bukan transaksi pasar. Wah, mencerahkan banget. Tapi sebelum kita bahas posisi Indonesia di peta ini, saya harus negasin satu hal krusial dari sumber kita hari ini. Tema kesejahteraan ini tuh bukan topik yang damai-damai aja. Ini medan pertempuran ideologi yang keras banget. Sangat keras. Dan pandangan Stiglitz serta literatur politik nangkep perdebatan itu dengan jelas. Berdasarkan materi yang kita bedah, kubu sayap kanan atau neoliberal itu ngasih kritik tajam. Argumennya, kalau negara terlalu banyak ngasih jaminan, pajak harus naik drastis, bisnis bisa tercekik. Dan yang paling ditekankan, jaminan yang terlalu nyaman itu bisa ngebunuh insentif orang buat kerja keras. Buat apa lembur kalau nganggur aja dihidupi negara? Itu dari kacamata kanan. Di sisi lain, sayap kiri juga punya kritik yang lumayan sinis. Bener, sayap kiri malah ngelihat sistem kesejahteraan ala Nordik ini cuma obat penenang. Mereka argumen kalau kapitalis sengaja ngasih pendidikan gratis supaya sistem pasar yang eksploitatif ini kelihatan baik. Jadi kelas pekerja nggak niat bikin revolusi. Dan di titik ini, saya mau bicara langsung ke Anda yang lagi dengerin. Silahkan. Eksplorasi kita sama sekali nggak punya misi buat membenarkan kubu kanan yang takut pajak naik atau kubu kiri yang ngomongin eksploitasi. Tugas kita di sini murni melaporkan dan ngebedah argumen dari sumber aslinya, biar Anda punya peta yang utuh dan objektif aja. Saya setuju. Pemetaan konflik itu penting banget, karena kebijakan di dunia nyata itu selalu hasil kompromi dari tarik-menarik dua kubu itu tadi. Nggak ada teori yang diterapin 100% murni. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan paling seru. Indonesia posisinya di mana? Kalau pakai kerangka Esping Anderson, kita ini liberal, konservatif, atau sosial demokratik? Kalau dari makalah riset kita, jawabannya mengejutkan. Indonesia tuh kayak bikin dunia keempat. Dunia yang isinya paradoks. Paradoks gimana tuh maksudnya? Secara kuantitatif, 2 dekade terakhir kita tuh progresif banget. Program JKN atau BPJS itu mencakup ratusan juta jiwa. Salah satu yang terbesar di dunia loh. Pendidikan dasar juga hampir universal. Dari luar, kita kelihatan lagi jalan ke arah model Nordik. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik, yang nyambung ke cerita lorong rumah sakit di awal tadi. Kehadiran negara yang masif itu ternyata berlakunya cuma sampai di depan pintu masuk gedung. Betul, begitu warganya masuk ke dalam sistem, janji universalisme itu berantakan. Makalah sumber kita nyebut fenomena ini sebagai stratified universalism, atau universalisme berlapis. Universalisme kok berlapis ya? Secara konsep aja kedengarannya kontradiktif. Memang kontradiktif. Negaranya bilang akses terbuka buat semua tanpa diskriminasi. Di atas kertas hukum, itu benar. Tapi di lapangan, kualitas layanan yang didapat warga itu kebelah-belah jadi beberapa lapis kelas sosial yang kentara banget. Coba kita bedah mekanismenya di kesehatan. Pasien BPJS sama asuransi swasta itu sering dirawat di rumah sakit yang sama. Tapi pasien publik harus ngelewatin rujukan berbelit, antrian operasi berbulan-bulan. Akhirnya apa yang dilakuin kelas menengah? Mereka pasti nyari jalan keluar dari keruwetan itu. Persis. Mereka rogoh kocek pribadi buat beli asuransi swasta, biar bisa motong antrian, pindah jalur VIP, atau berobat ke luar negeri. Mereka ada di dalam sistem publik, tapi barengan lari dari sistem itu juga. Dan pola yang identik juga terjadi di pendidikan.
Aturannya kan semua anak berhak sekolah negeri gratis. Udah ada sistem zonasi juga buat nyamain akses. Tapi realitasnya Kualitas fasilitas sama gurunya jomplang banget antar sekolah kan? sangat jomplang. Akhirnya pasar merespons dengan bikin ekosistem pasar bayangan. Orang tua kelas menengah bakal jor-joran bayar les privat, bimbel mahal, atau akhirnya milih masukin anaknya ke sekolah swasta premium. Aksesnya emang buat semua, tapi hasil akhirnya murni ditentuin sama kapital. Tapi tunggu sebentar, saya bisa bayangin ada yang mikir gini. Loh, kita kan hidup di negara demokrasi, ekonomi pasar. Kalau saya kerja keras, dapat uang lebih, wajar dong saya beli layanan yang lebih cepat buat keluarga. Kenapa universalisme berlapis ini jadi masalah? Secara individu, argumen itu logis banget. Tapi kalau kita lihat dari kacamata keberlangsungan negara, ini tuh bom waktu. Joseph Stiglitz ngejelasin rusaknya sistem ini dengan tajam. Masalahnya bukan orang kaya nggak boleh belanja. Tapi pas kelompok menengah dan atas pelan-pelan ninggalin layanan publik, mereka bakal kehilangan insentif politik buat merhatiin kualitas layanan itu. Saya paham arahnya. Karena mereka udah nggak pakai layanannya lagi. Betul. Bayangin kalau pejabat atau pengusaha udah nggak pernah antri di puskesmas, anaknya nggak sekolah di SD negeri, mereka lama-lama males bayar pajak tinggi buat sesuatu yang nggak mereka nikmatin. Alokasi anggaran dan perhatian politik ke fasilitas publik akhirnya merosot tajam. Jadi fasilitas publiknya turun kasta jadi sekadar layanan orang miskin buat orang miskin gitu ya. Sayangnya begitu. Coba bandingin sama dekomodifikasi di Nordik. Anak CEO sama anak buruh pabrik duduk di meja yang sama, diajar guru yang sama. Si CEO ini punya kepentingan pribadi yang besar banget buat mastiin sekolah negerinya bagus. Solidaritas antar kelasnya tumbuh natural. Sementara sistem berlapis kita malah ngikis solidaritas itu ya, dan ngebiarin ketimpangan terus diwarisin antar generasi. Nah, itu kesehatan sama pendidikan. Kalau perumahan gimana? Sumber kita kan bilang sektor ini malah nunjukin batas akhir dari universalisme di Indonesia. Di perumahan, universalismnya benar-benar menguap. Negara nggak memposisikan hunian sebagai hak publik yang harus disediain langsung. Mekanismenya murni finansialisasi. Rumah itu komoditas pasar yang dimediasi sistem bank. Berarti beda sama Singapura yang pemerintahnya ngebangun apartemen publik murah. Kita pendekatannya lewat subsidi bunga KPR ya. Tepat sekali. Artinya negara tuh nggak jamin Anda dapat rumah. Negara cuma jamin akses Anda terhadap utang. Kalau Anda pekerja lepas atau informal yang nggak masuk kriteria bank, ya Anda terbuang dari sistem. Wah, ngeri juga. Kalau kesehatan, pendidikan, perumahan, banyak lubangnya, gimana dong nasib orang yang beneran jatuh ke dasar? Kan kita punya bansos. Nah, disinilah instrumen bantuan sosial turun tangan. Tapi kita harus kalibrasi pemahaman nih. Bansos itu bukan pilar negara kesejahteraan yang utuh. Kerjanya mirip banget sama rezim liberal tadi. Yang means tested tadi. Harus buktiin miskin dulu. Iya, bansos itu selektif dan penuh birokrasi. Tujuan bansos itu bukan ngangkat derajat orang supaya setara sama kelas menengah. Fungsi matematisnya cuma nyangga biar kelompok paling bawah nggak kelaparan atau memicu konflik sosial. Cuma ngasih lantai minimum, bukan kesetaraan. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin, kenapa sih Anda harus peduli sama kerumitan universalisme berlapis ini? Jawabannya ada di tekanan dompet dan stres yang Anda rasain tiap hari. Kalau Anda di kelas menengah, Anda kena pemerasan ganda. Pajak jalan terus, tapi harus bayar double buat layanan swasta, gitu kan? Benar. Bayar pajak ke negara, tapi tetap harus bayar premi asuransi mahal, cicilan KPR bunga tinggi, uang pangkal sekolah swasta. Demi rasa aman, bikin napas terengah-engah. Di sisi lain, yang kelas bawah hidupnya diombang-ambing ketidakpastian birokrasi bansos. Intinya, mayoritas kita hidup dalam kewaspadaan penuh. Padahal ngilangin kerentanan itulah napas aslinya welfare state. Terus kalau kita tahu model Nordik bisa bebasin masyarakat dari stres ini, kenapa politisi kita nggak rombak aja sistemnya seketika? Kenapa sistem berlapis ini kayak mustahil dibongkar? Ilmuwan politik Paul Pierson punya jawaban buat ini, lewat konsep inersia institusional dan path dependence, ketergantungan pada jalur yang udah ada. Intinya soal psikologi politik dan blame avoidance. Menghindari disalahin sama pemilih ya. Betul, manusia itu lebih sakit kehilangan sesuatu daripada seneng dapat hal baru. Kalau politisi mangkas bansos atau BPJS yang udah jalan buat ngerombak sistem, itu namanya bunuh diri politik. Pasti dihukum di kotak suara. Wah ya, kalau besok presiden bilang BPJS dicabut buat diganti sistem baru, bisa demo nasional tuh. Tapi kalau mau dinaikin standar layanannya biar kayak VIP, duitnya dari mana? Harus narik pajak tinggi. Di sini ada double payment problem, masalah pembayaran ganda. Kalau kita transisi ke sistem Nordik sekarang, pekerja yang aktif hari ini bakal diperas. Mereka harus bayar buat pensiunan lansia hari ini, plus nabung buat masa depan mereka sendiri di sistem daru. Kapasitas fiskal kita jelas belum kuat buat nahan guncangan transisi seberat itu. Jadi kalau ditarik benang merahnya, negara kesejahteraan kita ini hadir buat semua, tapi nolak buat hadir secara setara. Pintunya dibuka lebar, tapi di dalamnya, dompet Anda yang nentuin apakah Anda naik tangga darurat yang gelap atau pakai lift kaca yang mulus. Perjalanan analisis yang luar biasa hari ini, dari Kaisar Ashoka, laporan Beveridge, 3 dunia Esping Anderson, sampai ke realitas kompromi di Indonesia. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan puncak. Desain kesejahteraan ini bukan sekedar soal efisiensi APBN loh. Ini soal karakter masyarakat kayak apa yang lagi kita bentuk. Saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif dari Joseph Stiglitz buat Anda renungkan. Soal endogenous preferences itu ya? Persis. Stiglitz bilang, aturan main negara itu pelan-pelan bakal nyetak kepribadian warganya. Kalau tiap hari kita dipaksa hidup di sistem berlapis, Dididik buat menyelamatkan diri sendiri pakai uang pribadi. ya. Kalau satu-satunya cara dapat layanan bagus adalah dengan ngumpulin uang dan beli layanan swasta,
Apakah tanpa sadar sistem ini lagi ngelatih kita jadi manusia yang individualis? Apakah keterpaksaan kita buat selalu beli skoci penyelamat ini pelan-pelan matiin empati kita ke orang-orang yang masih desak-desakan di lorong antrian yang sumpek? Pertanyaan yang sangat menusuk. Cetak biru kesejahteraan kita memang tertulis terbuka untuk umum. Tapi fakta ada yang tidur di lantai dingin, sementara yang lain naik lift eksklusif, menceritakan kisah yang sangat sekali berbeda tentang siapa kita sebagai sebuah bangsa. Terima kasih udah nemenin kami dalam eksplorasi hari ini. Semoga Anda dapat lensa baru saat melihat antrian rumah sakit atau tagihan sekolah di rumah. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam selanjutnya.